Perkenalkan, saya Paskanita Chelsea dari FTK Siskal Angkatan 24 dengan NRP 50192414146. Di sini saya akan menguraikan materi-materi yang saya dapatkan selama LKMM Pratd yang diadakan oleh Fakultas Teknologi Kelautan pada tanggal 19 Februari sampai dengan 21 Februari 2025 kemarin. Materi yang pertama adalah persepsi. Persepsi atau disebut juga sudut pandang atau pendapat seseorang memiliki beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah pengalaman hidup, informasi yang diterima, pendidikan, serta faktor lingkungan. Persepsi juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah bersifat subjektif, yang kedua belum tentu benar, tapi tidak bisa disalahkan juga, yang ketiga adalah bersifat logis ataupun tidak, dan yang terakhir adalah bertentangan. Kesimpulannya, persepsi seseorang mengenai sesuatu mempengaruhi perlakuan seseorang terhadap sesuatu, menimbulkan persepsi dari orang lain. Materi yang kedua adalah kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir memiliki definisi perbedaan proses penarikan kesimpulan. Nah, penyebab dari kesalahan berpikir adalah adanya kesalahan informasi dan cara mengolahnya. Cara mengatasi dari kesalahan berpikir itu adalah berkonsentrasi dan memperhatikan sumber informasinya. Nah, ada juga alur berpikir yang baik, yaitu pengenalan persepsi, informasi dasar, menghubungkan informasi, lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesalahan berpikir memiliki beberapa faktor, yaitu faktor emosi, faktor lingkungan, faktor status sosial, pendidikan, serta faktor ekonomi. Kesalahan berpikir memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah overgeneralisasi, yang kedua stereotyping, yang ketiga adalah kegagalan dalam menyingkirkan emosi, selanjutnya ada kegagalan dalam penalaran, yang selanjutnya adalah kegagalan dalam mengenal kenyataan apple to apple, lalu yang terakhir adalah kegagalan dalam penalaran atau logika. Materi yang ketiga adalah mendengar aktif. Mendengar aktif artinya adalah mendengar dengan intensitas, empati, penerimaan, dan ketersediaan untuk bertanggung jawab. Mendengar aktif juga memiliki prinsip hadir dengan pikiran terbuka, mengamati, dan membedakan fakta dan opini, serta hindari bias dan prasangka. Mendengar aktif juga memiliki faktor-faktor tertentu, yaitu ada hambatan mental seperti kecepatan berpikir, ketidaksabaran, prasangka, dan keterbatasan wawasan. Lalu ada juga hambatan fisik seperti internal, contohnya kesehatan terganggu, dan eksternal seperti suara, kondisi ruangan, temperatur ruangan, dan jarak. Alur mendengar yang baik, yang pertama adalah hearing, understanding, remembering, interpreting, evaluating, dan yang terakhir adalah responding. Prinsip-prinsip dari mendengar aktif adalah hadir dengan pikiran terbuka, yang kedua amati maksud dari pembicaraan, yang ketiga adalah bedakan antara fakta dan opini, dan yang terakhir adalah hindari bias dan prasangka. Mendengar aktif juga memiliki beberapa manfaat, yaitu adalah membantu menyelesaikan masalah, membantu mengenali watak seseorang, membina dan meningkatkan hubungan, dan yang terakhir adalah mendapat dan memberikan informasi. Materi yang keempat adalah berbicara efektif. Berbicara efektif adalah menyampaikan pesan yang jelas, lugas, dan mudah dimengerti. Hal-hal yang harus dimiliki dan diperhatikan dalam berbicara efektif, yang pertama adalah tujuan berbicara, yang kedua topik, yang ketiga pendengar, yang keempat penghubung, yang kelima bahasa tubuh, yang keenam mimik wajah, yang ketujuh suara, dan yang terakhir adalah batas waktu. Kiat berbicara efektif, yang pertama adalah mengusahakan pesan mudah dipahami, singkat, lugas, dan padat. Yang kedua adalah sender harus dipercaya oleh si penerima. Yang ketiga, mengulangi pesan seperlunya. Yang keempat, berusaha mendapatkan feedback. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan perasaan. Materi yang kelima adalah AKU, ambisi, kenyataan, dan usaha. Sebelum mengawalinya,
kita akan mempelajari definisi dari pola pikir prestatif dulu. Pola pikir prestatif adalah suatu bentuk pemikiran yang selalu berorientasi untuk mencapai keberhasilan. Ciri-ciri pola pikir prestatif yang pertama adalah terarah pada tujuan, memiliki kemungkinan hambatan, memiliki alternatif tindakan, serta dirinci jadi langkah. Cara mengembangkan kebiasaan berpikir prestatif adalah biasakan untuk menanyakan tujuan dari tiap tindakan. Yang kedua adalah biasakan mempertanyakan kepentingan tujuan. Yang ketiga adalah biasakan untuk menghitung peluang keberhasilan dan memikirkan kemungkinan hambatan. Yang keempat adalah biasakan membuat tolak ukur keberhasilan. Dan yang terakhir adalah biasakan mencari kemungkinan bantuan. Definisi ambisi adalah keinginan besar untuk memperoleh atau menjadi sesuatu. Faktor penyebabnya adalah kenikmatan, yang kedua ketentraman, yang ketiga citra atau ketenaran, yang keempat kekuasaan, dan yang terakhir adalah keberhasilan. Definisi kenyataan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peluang keberhasilan dalam mencapai suatu ambisi. Jenis dari kenyataan adalah eksternal, internal, keyakinan, kesanggupan, temperamen, dan yang terakhir adalah status watak. Jenis-jenis dari usaha adalah yang pertama, usaha memaksimalkan kelebihan. Yang kedua, usaha meminimalisir kekurangan. Materi yang keenam adalah SRK, sasaran, risiko, dan konsekuensi. Definisi dari sasaran adalah suatu tujuan yang ingin dicapai. Macam-macam dari sasaran adalah individu, seperti akademis dan uang, kelompok, seperti kepanitiaan dan organisasi. Gangguan-gangguan yang dapat muncul dalam pencapaian sasaran adalah menurunnya motivasi. Yang kedua adalah pengaruh dari luar, dan yang terakhir adalah keadaan lingkungan yang berubah. Disarankan membuat sasaran dengan metode SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-based. Yang terakhir adalah risiko. Risiko adalah kemungkinan negatif yang akan terjadi pada setiap hal yang dipilih atau dijalani. Konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil yang kita dapatkan setelah melakukan suatu perbuatan. Hubungan dari SRK sendiri adalah sasaran dibuat untuk menentukan tujuan atau sesuatu yang ingin dituju. Efek dari pencapaian sasaran adalah senang dan bahagia. Untuk mencapai sasaran harus ada usaha yang diikuti dengan risiko dan konsekuensi. Cara untuk meminimalisir kegagalan adalah yang pertama, tuliskan, buatlah komitmen, motivasi diri, membuat rencana cadangan, do the best, lakukan evaluasi, dan berpikir positif. Materi yang ketujuh adalah pengenalan diri. Pengertian dari pengenalan diri adalah kemampuan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang muncul dari dalam atau luar diri. Metode yang bisa kita lakukan yang pertama adalah MBTI. MBTI bisa digunakan untuk mempersepsikan dunia dan mengambil keputusan. Tujuannya sendiri adalah menganalisis kekuatan diri, karir yang sesuai, relationship, dan formula. Skala kecenderungan MBTI untuk huruf yang pertama adalah orientasi diri, seperti E atau I. E untuk extrovert dan I untuk introvert. Untuk yang kedua adalah Untuk huruf yang kedua adalah cara untuk melihat dunia dan memproses informasi, seperti S dan N. Huruf yang ketiga adalah mengambil keputusan dan merespon perasaan. Untuk T, ada T untuk logika dan analisa, ada F untuk empati dan perasaan. Huruf yang terakhir adalah proses kerja dalam perencanaan. Ada J untuk sistematis dan teratur, ada P untuk spontan,
fleksibel, dan adaptif. Pengenalan diri juga mempunyai beberapa tahap. Yang pertama adalah self-disclosure atau pengungkapan diri. Yang kedua adalah tahap penerima umpan balik. Untuk metode yang kedua adalah jendela Johari. Jendela seperti kotak di mana masing-masing self menunjukkan daerah self diri, baik yang terbuka maupun yang disembunyikan. Metode yang ketiga adalah teori segitiga hierarki. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kepercayaan diri, tetap realistis, hadapi rasa takut, bertanggung jawab, jangan lupakan kondisi terburuk. Indikasi pengaturan waktu yang buruk, seperti sering menghadiri acara yang kurang penting, suka menunda pekerjaan, sering merasa sibuk dan kekurangan waktu, sering melakukan pekerjaan dalam kondisi mendesak, lalu sering menghabiskan waktu untuk having fun, dan yang terakhir adalah produktivitas kerja berkurang. Materi yang ke-9 adalah pribadi dan organisasi. Organisasi sendiri merupakan kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan. Tujuan organisasi adalah pengembangan bakat, minat, dan potensi untuk bekerja sama, mengasah skill non-akademik. Peran organisasi bagi pribadi adalah manusia mengelompokkan diri dengan orang lain untuk tujuan yang sama. Yang kedua adalah pribadi-pribadi yang terdapat dalam organisasi memiliki peran dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga adalah tujuan organisasi sama dengan tujuan buruk, seperti sering menghadiri acara yang kurang penting, suka menunda pekerjaan, sering merasa sibuk dan kekurangan waktu, sering melakukan pekerjaan dalam kondisi mendesak, lalu sering menghabiskan waktu untuk having fun, dan yang terakhir adalah produktivitas kerja berkurang. Komponen-komponen dari organisasi sendiri adalah tujuan dan visi. Yang kedua adalah leader dan follower. Yang ketiga adalah struktur dan job desk. Yang keempat adalah pedoman metode dan regulasi. Organisasi tentu memiliki peran pemimpin dan individu dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah peran pemimpin. Untuk sebagai pendorong, penengah, pendamai, pengamat, pengawas, serta penggerak. Peran individu sendiri adalah untuk melakukan sinergisasi dalam tim. Yang kedua adalah melakukan tugas sesuai potensi. Yang ketiga adalah memberikan masukan dan kritik. Materi yang terakhir atau materi yang ke-10 adalah personal branding. Personal artinya pribadi, sesuatu yang individual atau subjektif. Branding sendiri berartikan memberikan nama dan citra tertentu sehingga orang akan tertarik. Personal branding berarti kesan pertama unik, beda dari yang lain. Personal branding memiliki beberapa kepentingan. Seperti yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, transisi ke dunia kerja. Yang ketiga, memperkuat posisi. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesempatan. Platform-platform yang biasa digunakan untuk personal branding yang pertama adalah LinkedIn, Instagram, dan biasanya Kinobi resume. CV adalah suatu dokumen yang berisi ringkasan detail tentang pengalaman, pendidikan, keterampilan, dan pencapaian seseorang. LinkedIn sendiri adalah platform yang dirancang untuk membantu individu atau perusahaan untuk membangun jaringan, berbagai informasi, dan mencari peluang kerja atau bisnis. Sebagai permulaan, LKMM sendiri adalah latihan keterampilan manajemen mahasiswa. LKMM memiliki 4 tingkatan, yaitu pra-tingkat dasar, yang kedua tingkat dasar, yang ketiga tingkat menengah, dan yang terakhir adalah tingkat lanjut. LKMM yang baru saja saya dapat
LKMM Pratede pada 2025 ini bertemakan Journey to the West. Struktur yang dibutuhkan di LinkedIn adalah heading, about section, yang ketiga certification, yang keempat pengalaman, yang kelima pendidikan, dan yang terakhir adalah skill. Langkah-langkah dalam membangun personal branding, yang pertama adalah kenali diri sendiri, yang kedua buat goals, yang ketiga buat strategi, dan yang keempat terus belajar. Oh, yang kelima Yang kelima jangan berbohong, dan yang terakhir adalah mulai dari sekarang. Sekian materi-materi yang dapat saya uraikan dari pelatihan LKMM Pratede. Terima kasih.